kalian relate sama video-video memes yang tadi, artinya kalian harus nonton video ini sampai selesai. Let's learn with Angelica. Kali ini kita akan membahas tentang barisan dan deret aritmatika maupun geometri. Jadi, apa itu barisan aritmatika? Barisan bilangan yang mempunyai beda atau selisih yang tetap antara dua barisan suku yang berurutan. Sekarang kita lihat contohnya. Yang pertama, ada barisan 1, 4, 7, 10. Nah, ini tuh masing-masing perbedaannya adalah plus 3. Contoh yang kedua adalah 8, 4, 0, yaitu perbedaannya adalah min 4. Tadi kita sudah belajar barisan aritmatika. Tetapi, apa itu deret aritmatika dan apa bedanya? Deret aritmatika adalah penjumlahan suku-suku dari suatu barisan aritmatika. Contohnya ada suatu deret aritmatika 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, rumus dari deret aritmatika adalah Sn sama dengan U1 tambah U2 tambah U3 tambah Un. Di soal ini, U1-nya adalah 1, U2-nya adalah 2. Nah, jadi misalkan kita mau mencari S3, artinya U1 ditambah U2 ditambah U3. Jadi hasilnya adalah 6. Ini adalah ringkasan rumus deret dan baris aritmatika. UN digunakan untuk menghitung baris aritmatika, sedangkan SN digunakan untuk menghitung deret aritmatika. Boleh kalian screenshot atau bisa dicatat. Nah, sekarang kita tuh bakal ngebahas soal-soal dari buku Mat kelas 11 wajib IPS. Sekarang kita akan membahas soal deret aritmatika exercise 2 nomor 7. Seperti yang sudah kita tahu, rumus UN adalah UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B, dan disuruh mencari UN dan SN. Diberitahu U3 sama dengan 20, U12 sama dengan 56, dan N-nya adalah 20. Nah, sekarang yang kita harus lakukan adalah memasukkan U3 ke dalam rumus. Sehingga U3 sama dengan A ditambah 3B min B. Sehingga kita mendapat persamaan U3 sama dengan A ditambah 2B sama dengan 20. Untuk yang kedua, kita masukkan U12 ke dalam rumus. Sehingga kita mendapat persamaan U12 sama dengan A ditambah 11B sama dengan 56. Nah, kita memakai rumus substitusi. 2B dikurang 11B adalah min 9B. Sedangkan 20 dikurang 56 adalah min 36. Dari situ kita mendapat B sama dengan 4. Karena sudah mendapat B sama dengan 4, kita ingin mencari A. B sama dengan 4 dimasukkan ke dalam persamaan U3, yaitu A tambah B sama dengan 20. Lalu kita masukkan B, dan kita dapat A-nya 12. Setelah mendapat A12, kita memasukkan ke dalam rumus Sn. Rumus Sn adalah setengah N dikali A plus UN, atau setengah N dikali A plus N-1 dikali B atau D. Nah, sekarang kita akan menggunakan rumus yang hijau. U20 adalah 88. Dan Sn-nya setengah N dikali A plus UN. N-nya adalah 20, lalu dikali A-nya 12, ditambah UN-nya yaitu 88. Sehingga dari sini kita mendapat SN-nya adalah 1000. Untuk lebih singkat, ini adalah cara pengerjaannya. Kalau tadi kita sudah membahas aritmatika, sekarang kita bahas barisan geometri. Berbeda dengan aritmatika, barisan geometri adalah barisan bilangan yang mempunyai rasio tetap antara dua suku barisan yang berurutan. Untuk deret geometri, kita akan membahas soal-soal dari PowerPoint Memroot. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 100 m. Bola itu terpantul 3-4 kali ketinggian awalnya dan mengikuti pola yang sama sampai berhenti. Berapa panjang lintasan bola tersebut? Nah, anggap aja ada sebuah bola. Bola ini tuh jatuh dari ketinggian 100 m. Nah, saat jatuh, dia akan memantulkan, tapi kepantulannya itu 3/4 dari 100 m. Jadi 75 m.
lalu dia jatuh lagi dan memantul lagi. Bola tersebut akan terus seperti itu sampai ketinggian 0M. Cara pengerjaannya yang pertama, kita akan menggunakan rumus S total sama dengan A ditambah 2S tak hingga pantulan. Yaitu rumusnya A ditambah 2A dikali R per 1 dikurang R. Nah, di sini kita udah tahu bahwa A-nya 100M dan R-nya adalah 3/4. Jadi, kita masukkan ke dalam rumus. Hasilnya adalah 100 ditambah 2 dikali 75 per 1/4. Dari sini kita mendapatkan hasil 700. Nah, untuk cara kedua, saya akan menggunakan rumus S total sama dengan 2S tak hingga dikurang A. Kenapa harus dikurang A? Karena kan bolanya terjatuh pada ketinggian 100M. Nah, tapi dia tidak memantul pada ketinggian 100M kan? Jadi jatuhnya tuh cuma sekali. Jadi harus dikurang oleh A. Rumusnya adalah A per 1 dikurang R dikurang A. Jadi 100 per 1 dikurang 3/4 dikurang 100. Dari sini kita mendapatkan hasil 700. Menurut pendapat aku pribadi ya guys, menurut aku sih belajar kayak gini tuh lebih efektif. Kenapa? Karena matematika itu kita harus ngerti banget konsep apa yang mau kita ajarin. Jadi kalau cuma ngerjain soal doang, biasanya kita pas move on ke soal selanjutnya malah bingung. Nah, jadi kalau kita ngajarin orang kayak gini, berarti kita tuh udah memahami konsepnya dengan baik. Sehingga ini tuh bagus untuk pembelajaran. Amsal 1 ayat 7 mengatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Maka itu, kalau tidak mau dicap sebagai orang bodoh, kita harus selalu belajar dan berusaha. Nah, segini aja video kali ini. Thank you ya guys yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa, ora et labora, berdoa dan berusaha. Bye-bye!